Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judulnya adalah Berkat Vegetarian. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daniel 1 ayat 12 dan 15. Apa yang terjadi kepada Daniel adalah sebuah mujizat, namun bukan hanya sekedar mujizat, tetapi juga memang membuktikan bahwa makanan vegetarian adalah makanan yang sehat. Sehingga bukannya secara tubuh mereka yang sehat dan segar, tetapi juga kecerdasan mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya sebagaimana yang tertulis dalam Daniel 1 ayat 20. Nah, sesuai dengan International Congress on Vegetarian Nutrition yang diadakan pada tahun 2002 dinyatakan hasil riset yang dipresentasikan semuanya menunjukkan makanan vegetarian memberikan berbagai ragam keuntungan kesehatan. Apakah saja keuntungan dari memakan makanan vegetarian? Salah satu keuntungannya adalah memulihkan aterosklerosis bagaimana yang dilaporkan oleh Dr. Dean Ornish di majalah Lancet tahun 1990 dan American Journal of Cardiology tahun 1992. Dr. Dean Ornish yang telah melakukan pemeriksaan para pasiennya dengan memakai computer analyzed coronary angiograms dan positron emission tomography menunjukkan bahwa dengan memakan makanan vegetarian, berolahraga secara teratur dan kurangi ketegangan atau stres, maka aterosklerosis dapat dipulihkan. Ini merupakan penelitian yang penting sebab itu berarti pembuluh darah yang telah menyempit mereka menumpukan lemak dapat kembali menjadi normal dan lentur sebagai semula bila seseorang menghidupkan pola hidup yang sehat. Di samping itu, Dr. Walter Willett menyatakan high fruits dan vegetables intake reduce risk of most human cancer. Bila diterjemahkan secara bebas, pernyataan Dr. Willett adalah sebagai berikut. Makan buah-buahan dan sayur-sayuran mengurangi resiko untuk menderita kebanyakan dari penyakit kanker. Pernyataan ini didukung oleh para ahli riset selanjutnya. Di samping itu ternyata makanan vegetarian juga memiliki keuntungan yang lain di mana kropos tulang dapat dicegah. Menurut statistik Amerika Serikat yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine bahwa 1 dari 2 wanita di atas usia 50 tahun akan menderita patah tulang, sedangkan 1 dari 8 pria di atas 50 tahun menderita penyakit tulang. Nah, tadi pria yang di atas 50 tahun akan menderita patah tulang. Dan tentunya ini terjadi oleh sebab perubahan hormon yang terjadi pada wanita setelah mengalami putus haid. Nah, pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada kita masing-masing adalah apakah hubungannya makan daging dengan kropos tulang? Memakan daging menyebabkan darah kita menjadi asam. Akibatnya tulang-tulang kita berusaha untuk menetralisasikan suasana asam dengan melarutkan kalsium ke dalam darah. Sehingga jaringan tulang akan mengalami osteoporosis atau berlobang-lobang yang memudahkan seseorang untuk menderita patah tulang bila mana dia jatuh. Anand dan Lickswiller menemukan bahwa konsentrasi ekstraselular kalsium diatur oleh kalsium dalam tulang-tulang kita. Nah, ketidakseimbangan negatif yang berkepanjangan ini mengakibatkan lebih banyak kalsium tulang yang melarut dalam darah sehingga terjadi kropos tulang. Tidak heran Dr. Hollis Ellis mengatakan bahwa para vegetarian memiliki resiko terendah untuk menderita kropos tulang. Melihat beberapa keuntungan memakan makanan vegetarian ini, maka kita benar-benar menyetujui bahwa apa yang Daniel dan teman-temannya telah menetapkan untuk memakan makanan vegetarian sebagaimana yang Tuhan telah anjurkan adalah makanan yang terbaik dan tersehat. Ayo, marilah kita jangan outsmart God. Tuhan yang menciptakan manusia mengetahui makanan apa yang terbaik bagi kita. Jangan kita pandai-pandaian. Tuhan Yesus memberkati.